Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sing durung jawab salamnya aku ya kayaknya ya. Sing jawab salam tetungakna uripe berkah. Mudah-mudahan sing masih jomblo bisa cepet nikah. Sing wis nikah duwe anak soleh soleha. Keluargane sakinah mawaddah warahmah. Bisa munggang kaji ning Mekah. Bisa tawaf mutri Ka'bah. Bisa sa'i antara Safa dan Marwah. Bisa wukuf di Arafah. Bisa mabit di Musdalifah. Bisa melempar jumroh di Mina dan bisa ziarah kubur di Madinah. Balik kaji uripe tambah berkah. Bisa gawe umah. Bisa tuku sawah. Terakhir husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah naga. Cakep gitu dong. Daun salam buah naga. Yang jawab salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jaddada al-a'wam aman ba'da 'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi yafnal alam amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'un yajri lil abdi ajluhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrih man 'allama ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw zar'a nakhlan aw bana masjidan aw warrasa mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu min ba'di mautih aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala Desa Adisana Bapak Ahmad Dhani, terima kasih telah hadir. Yang saya hormati senior saya Ustadz Rifai. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga ketua panitia dan panitia yang lainnya, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka acara Isra Mi'raj sekaligus acara haul ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Tentunya dengan harapan semua yang ikut andil, baik panitianya atau para donaturnya atau setiap warga yang mengunjunginya, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur, nasib selalu mujur, rumah tanggane akur, mudah-mudahan jadi orang yang sabar dan bersyukur, selamat dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan juga keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua yang hadir di sini walaupun dalam keadaan hujan. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mohon maaf, bahasa Jawa ini silang. Ya, daripada nanti kacau balau, lebih baik memakai bahasa Indonesia, mudah-mudahan paham. Marilah kita bersama-sama terlebih dahulu membaca salawat badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo salatullah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu yang berbahagia, pembacaan sholawat model apa saja itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu hijabun hatta yusalli ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Tidak ada suatu doa kecuali ada penghalang tuh di antara doa itu, kecuali orang yang berdoa membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulane Bapak Ibu lamun donga kudu maca sholawat. Aku harap takon ya Bapak Ibu, kira-kira semua nih Bapak Ibu bisa nggak doa? Bisa nggak Bu? Momennya dalam acara nih, dalam acara tahlil atau apa, diminta berdoa. Kira-kira satu persatu orang pasti bisa baca doa apa orang? Benar. Nah, mulane Bapak Ibu,
kudu duwe doa arane doa kuntet. Ngerti belum? Apa tuh doa kuntet tuh? Apa? Doa kuntet kuwi doa pendek, doa sing secuil. Nah, di antara doa itu harus ada sholawatnya. Ya, doa kuntet itu dimulai dari Bismillah, Mas Ribai, terus hamdalah, terus sholawat. Habis itu baru doa yang diinginkan, doanya apa? Baru ditutup dengan doa namanya sapu jagat. Ngerti belum? Nah, setelah doa sapu jagat baru baca sholawat lagi. Habis baca sholawat, baca hamdalah yang terakhir penutup doa itu. Saya contohin ya Bu ya. Contoh anak bocah masih jomblo. Ngerti jomblo belum? Kayak Zaki masih jomblo ya. Zaki wis ana sing disenengi ke. Misalnya disenengi ya kan ya Zak? Nah, wis ana sing diincer. Nah, doa sing arep diwaca kowe, doa yang ditujukan boleh pakai bahasa Indonesia, tapi sing liya-liyane nggo bahasa Arab. Contoh ya Zak ya. Oke, nggo amalane kowe apa kowe Zak? Nah, contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Terus baca doa yang diinginkan tadi. Ya Allah, semoga saya jodohkan dengan dia ya Allah. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, berikan kepadaku jodoh yang lebih baik dari dia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kuwi arane doa kuntet Pak, Bu. Doa sing sesuai, sing penting ana sholawat deh kowe. Ning awale ana sholawat, ning akhire ana sholawat. Karena doa lamun ora ana sholawat doane pasti ditolak. Kan eman-eman. Doa jengkang-jengking ora diterima kan? Ya Bu. Nah, lamun doa aja maksa Bapak Ibu. Doa itu nggak boleh maksa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh aja Zakilah sama maring Jak. Sing belum nikah sama Jak. Pati durung nikah ngerti? Ya wis gede nikah. Ya kowe pati doane maksa. Ya, pada pengen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah, jodohkan saya dengan dia ya Allah. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, tetap jodohin dia sama saya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kowe arane doa kuntet Bapak Ibu. Kudu ana sholawate. Ning awal ana sholawate, ning akhire ana sholawate. Karena mamin doain illa bainal hijabun hatta yusalliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Doane wong kabeh ke, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kalau berdoa nggak ada sholawatnya, itu mustahil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kudu ana sholawate. Sholawat model apa baik diterima? Aku pernah ngurungu, aku pernah buruk di TV, ya di TV apa di YouTube lah kalian ya Bu. Anak ustadz ya ceramah, Arab munggang panggung, terus anak tim kosidah, ningkanan duduk kosidah Bu, Pak arane tim marawis. Kira-kira kebayang lah Bu, marawis, anak kosidah, anak rebana, anak hadro, anak marawis di Jakarta. Nah, ustadznya Arab munggang panggung, terus anak tim marawis menaikkan ke panggung sambil baca salawat, ya kan? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Boleh nggak begitu Bapak Ibu? Boleh nggak? Aku tak pikir-pikir lagunya apa ya? Ternyata iwak peyek nasi jagung wis tuwek masih pengen lagi nyandung. Begitu kan ya Bu? Ya. Jadi walaupun doanya itu sholawat dengan model apa saja pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syair Arab Bapak Ibu disebutkan Adimis salata ala nabi Muhammadin
faqabuluha atman bi ghairi taraddudin a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Ya, pati ngerti beli artinya pati. Ngerti beli? Jenang ngerti nal? Nur Khotim ngerti nih, Nur Khotim ya. Ya. Adimi salata ala nabi Muhammadin. Istiqomahlah, mudawamahlah, kontinulah, terus menerus kamu selalu membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. Diterimanya salawat sudah pasti, nggak mungkin ditolak, nggak diragukan lagi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Adapun amal-amal soleh kita yang lain selain salawat, yaitu sholat, zakat, nunggang haji sekalipun, sedekah, bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan ditolaknya. Illa salata ala nabiyyi Muhammadin, kecuali salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulane lamun wong maca, wong gawa tasbih, aku gawa tasbih, terus sing diwaca salawat, walaupun tasbih digawa lunga gue sambil baca salawat, gue ora riya, Pak. Ora riya, dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baca salawat Nabi pasti diterima, tidak mungkin ditolak. Adapun kalau yang dibaca subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya, boleh jadi ditolak, tapi bisa jadi diterima. Nah, oleh karena salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang wajib. Insya Allah rajin baca salawat ya, insya Allah. Bapak, ibu-ibu, adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya aku ya orang wani ke, jago wani kene Pak, sebenarnya ke. Anak sih sing alim. Nah, cuman ya karena Bamu Alim Pak ini serius ngundang aku, ya beri manilah. Tak panik-panik nak, siapa ya? Mulanya pun anak salah-salah jual ya, mohon dimaaf nah. Kira-kira dimaafin nggak Bu? Dimaafin nggak Pak? Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlihat tuh di dalam judulnya. Acara pada hari ini ada dua. Acara yang pertama Isra Mi'raj, acara yang kedua apaan? Haul Haji Ilyas. Nah, maka saya bicara yang pertama dulu nih tentang Isra Mi'raj. Kan? Isra artinya perjalanan malam, Mi'raj artinya apa? Apa? Naik langit ke Sidratil Muntaha, ke Rafrafil A'la. Nah, judul pada kesempatan kali ini terkait Isra Mi'raj adalah oleh-oleh Mi'raj. Oleh-oleh Mi'raj. Waktu Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala, oleh-olehnya apa kira-kira? Apa Pak Aku? Emang cuman sholat? Hanya sholat? Anak maning beli. Waktu Nabi Muhammad SAW munggah maring langit ping 7 Sidratil Muntaha Rafrafil A'la, ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun pakai tabir penghalang nggak lihat langsung. Itu selain sholat apa maning coba? Anak sing ngerti beli? Orang ngerti? Pengen ngerti beli? Kepo dong. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 oleh-oleh kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, benar, kewajiban sholat 5 waktu yang tadinya sebenarnya 50 bila 50 waktu di korting ping sanga, ya kan? Jadi 5 waktu di kortingnya ping pira pasti baik. Kanjeng Nabi bolak-balik maring Gusti Allah ping pira wae bolak-balik ya. Ana sing ngerti ble. Ping sanga ping 5 pira? 45 kan? Ping sanga bolak-balik. Saat diberikan kewajiban 5 waktu, sebenarnya Nabi Musa masih ngomong, ya Muhammad, is'alullah takfif, minta lagi keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Nabi Muhammad SAW, istahitu, aku malu kepada Allah SWT, bolak-balik ping sangat isin be. Makanya menjadi 5 waktu. Nah, oleh-oleh yang kedua, ini banyak orang yang nggak tahu, Bapak Ibu. Oleh-oleh yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun melalui tabir, nggak lihat langsung. Nabi Muhammad diberikan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Berarti surat ayat keberapa? 285 dan 286. Anak sing hafal beli. Anak, ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Mulane kudune tah Bapak Ibu, kudune wong Islam kudu apal kabeh iki lho. Kalau bisa lamun bisa setiap arep turu diwaca kowe. Pernah anak sing wae ijazah beli. Mas Kiai pernah wae ijazah beli Bapak Ibu waktu kuliah subuh. Oh, ya jadi setiap sebelum tidur itu dibaca Amanah Rasul sampai alal qaumil kafirin. Insya Allah diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakit lahir maupun penyakit batin. Ngerti penyakit batin maksudnya apa? Wong sing iseng maksudnya. Nah, apalin kalau bisa. Nah, oleh-oleh yang ketiga, oleh-oleh sing ping telu disebutkan bahwa oleh-oleh yang ketiga adalah Allah memastikan dosa hambanya diampuni kecuali dosa syirik. Doanya apa alamat itu? Yang ketiga itu Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sekali-kali tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selainnya bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, ini kalau saya terangin tiga-tiganya kelamaan, bisa sampai Isya. Melaskan Bapak Ibu pas lagi udah ini nunggu separuh hutan ya. Nah, saya terangin yang satu aja. Oleh-oleh pertama yaitu oleh-oleh sholat. Ya ngomong-ngomong, aku waktunya sampai jam berapa ya Bapak Ibu? Sampai malam sampai cuma dengerin gampang saya yang ngomong serak. Untuk sana banyak ya. Nah, pertama tentang oleh-oleh sholat. Sing terjelaskan oleh-oleh sholat. Nah, orang Islam itu harus sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau bisa kita otak-atik matuk, ngerti belum ya? Otak-atik matuk apa? Ya kalau dipas-pasin lah gitu. Islam, I-nya apaan? Isa, S-nya subuh, L-nya lohor, ya, A-nya, M-nya, A dulu A-nya asar, M-nya maghrib. Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Mulane wong Islam sing bener salate aja nganti cop-copan. Ngerti beli cop-copan? Kadang salat, kadang ora. Kalau orang Betawi bilangnya belang gentong. Cop-copan, kadang salat, kadang ora. Lamun salate durung genep 5 waktu sehari semalam durung Islam sempurna. Berarti kalau cuma subuh, lohor, asar, maghrib, isya orang gimana? Berarti duduk Islam, tapi Islam itu doang. Itu kan belum Islam. Nah, makanya sholat 5 waktu harus kita kerjakan sehari semalam, insya Allah.
Nah, usahakan Bapak Ibu, sholatnya itu usahakan harus sah dan berusaha kuat agar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu ya, Mbah, sholat itu ada kalinya sah tapi nggak diterima. Tapi kalau sudah diterima pasti sah. Saya ulangi ya rumusnya nih. Sholat itu boleh jadi sah tapi nggak diterima. Tapi kalau sudah diterima pasti sah. Nah, agar sholatnya sah, maka harus sesuai dengan hukum fikih. Ya ini kayaknya sih ngajar fikih siapa Mas Pak Dika? Oh iya, ya Sidin ya Alhamdulillah. Jadi kudu sesuai dengan hukum fikih. Ya anak kiai aku kiai Sidin. Mohon maaf ya kiai. Ada pangling kok. Jadi harus sesuai dengan hukum fikih. Harus sesuai dengan hukum fikih. Apa maksudnya? Sholat akan sah apabila terpenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Apabila rukun-rukun sholat dikerjakan dengan sempurna, termasuk sunnah-sunnahnya, dan pembatal-pembatal sholatnya tidak dilanggar juga yang makruh-makruhnya. Saya ulangi ya, bahasa Jawa ini Pak rada susah sih ngomongnya. Ya. Sholatnya wong bisa sah Bapak Ibu, lamun syarat sah sholatnya terpenuhi. Terpenuhi apa bahasa Jawa ini? Terpenuhi. Ya, terpenuhi lah. Gitu. Kalau sesuai dengan syarat sah sholat, apabila rukun-rukun sholatnya juga dilakukan dan pembatal-pembatal sholatnya ditinggalkan. Nah, saya baca dalam kitab namanya Fathul Qorib karangan Abu Suja bahwa syarat sah sholat anak bila masake tak tes ya apa ya dalam Fathul Qorib syarat sah sholat anak bila. Soalnya beda-beda Mas. Aku baca kitab Takriratus Sadida fil Masail Mufidah. Saya baca Safinatun Najah. Saya baca Sulamul Munajat. Saya baca Fathul Qorib. Baca juga Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Ternyata enggak seia sekata. Gitu. Jumlahnya ada berapa? Nah, makanya saya ambil satu kitab saja, yaitu kitab Fathul Qorib. Bahwa syarat sah sholat ada 5. Anak bila Bu? Terus pada ngerti dulu ya? Nah, lamun bisa duitnya ketinggalan. Lawan bisa kayak syarat sholat ana 5 sebutin ya. Tak buat duit 50.000. Tapi monggo ya duitnya kok ya. Ketinggalan. Ini wis niat buru-buru sih udan. Tapi aku nggawa duit akeh Bu. Duit. Mau hadiah aja tadinya. Coba sing bisa jelasin syarat sah sholat yang 5 tapi jangan googling ya. Jangan searching, jangan googling. Itu percuma aja. Jangan lihat di HP maksudnya. Syarat sah sholat ana 5 tak gue duit mau oke. Seketewu aja perlu tapi ning HP mau gampang. Berarti orang apa? Hitung ya, ping 10 ya. Hitung bareng-bareng Bu. 1, loro bareng-bareng. 3, 4, 5, ngacung cepetan. 6, 7, 8, 9, 10. Nah ngasih ngerti kan? Coba padahal sholat itu kan 5 waktu, tapi syarat sah sholat itu orang ngerti Bu, coba. Ya sebenarnya Syaki, Fatih, Mas Dewi ngerti. Cuman mempersilahkan Bapak Ibu barangkali sing ngerti ya sebenarnya. Ya sebenarnya ya. Nah syarat sah sholat Bapak Ibu perlu kita ketahui ada 5. Ya, yang ada 5. Yang pertama yang berkaitan dengan badan gue awak. Yang berkaitan dengan badan adalah toharatul ba'doi anil hadasi wan najis, yaitu sucinya badan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dari hadas dan dari najis. Syarat sahnya itu dari hadas dan dari najis. Hadas ana loro ya, hadas cilik, hadas gede, dan dari najis. Najis ana bilang najis. Anak bilang, lu najis apa? Mughaladzah, mutawasitoh, mukhafafah. Anak najis nomor 4 sebenarnya. Orang pada ngerti kan? Ya Rasulullah yang ngerti. Anak hadis nomor 4. Jadi najis pun juga Pak. Kita ngawur gitu Pak. Si bener aku Ustaz Zaki. Asal ngawur najis pun. Ngomong najis pun
Jenengan yang aku maning lah. Aja kali Amerika. Najis mughalladhah, najis mutawasithah, najis mukhafafah, najis namanya yu'fa anhu atau ma'fuwin anhu. Najis yang dimaafkan. Najis tapi dimaafin. Nah, itu syarat yang pertama ya, sucinya badan dari hadas dan dari najis. Yang kedua yang berkaitan dengan pakaian. Dengan pakaian. Di dalam redaksi kitab tersebut disebutkan satrul aurati bilibasin tohirin, yaitu menutup aurat dengan pakaian yang suci. Itu redaksinya begitu, menutup aurat dengan pakaian yang suci, itu syarat sah. Nah, yang ketiga yaitu terhadap tempat yang dipakai buat sholat. Apa itu? Tempat yang dipakai buat sholat harus suci dari najis. Nah, yang keempat, ma'rifatu dukhulil waktu, mengetahui bahwa sudah masuk waktu sholat yang kita mau sholatin. Nah, yang kelima apa kira-kira? Yang kelima, istiqbalul kiblati, harus menghadap ke arah kiblat. Itu 5 Bu. Nah, kalau saya jelasin panjang lebar nih, saya jelasin satu aja, yaitu tentang menutup aurat. Aku takon Bu, kita konek nggak ibu-ibu ya? Coba aku takon, ibu-ibu, auratnya ibu-ibu, auratnya wong wadon waktu sholat batasannya apa? Apa baik? Muka dan telapak tangan. Oh, bukan begitu. Coba auratnya perempuan ketika sholat apa aja? Auratnya apa Bu? Jami'u badaniha illal wadha wal kaffain, yaitu seluruh anggota badannya kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Ya kor takon, gulu leher aurat duduk. Mulane wong wadon pas lagi sholat mau kenane ge kudu aja ning kene, tapi kudu ning kene. Ya, oke. Mau kenanya harus di sini nih. Di dagu bahasa Jawa apa ya? Oh ini jangkut. Ibu-ibu tamu ngomong kena ajak kowe kudu ngene kudungan kan. Nah kudu ngene ka bener ya. Ya kowe. Nah kudu ngene. Ajak kae iki ge. Mahur ge kan kudu ngene ge. Ajak kowe. Oke. Ya. Kudu ge. Boleh pakai kancing dom, ngerti kancing dom ya? Peniti taruh sini. Karena ini adalah ini aurat, jadi nggak boleh terbuka ketika sholat. Kalau masih begitu aja nggak sah sholatnya. Karena wajah itu adalah mayutawajjahu bih, sesuatu yang dihadap-hadapkan, yang bisa dilihat. Ini kan nggak bisa dilihat. Nah, itu yang pertama Ibu, hati-hati nih. Mulai setelah pengajian game kok, lama sholat, mukanya diapain Bu? Dimajukna maring janggut. Nah, ya, dimaju maring janggut ya ini. Nah, saya ini anak mau kena model baru kok. Anak coba tuku Bu. Mau kena model baru, anak sengaja sing di rapat-rapat nah. Tuh. Yang kedua tentang 2 telapak tangan. Yang dimaksud 2 telapak tangan itu adalah ugel-ugelan Bu. Ngerti ugel-ugelan boleh? Bahasa Arabnya kau'aini, 2 pergelangan tangan. Lamun ibu-ibu maring Jakarta atau maring pom bensin atau maring di akeh wong wadon sholatnya orang nggak mau kena, tapi nggak baju biasa, baju daster doang ya kan? Coba ibu lihat tuh. Tapi pakai kaos kaki sih, kaos kaki. Nah, yang jadi permasalahan adalah tangannya itu. Ketika lagi takbir, nih biar nih Bu nih, ya Bu. Saya berdiri. Tadinya kan begini, ya. Kalau pas lagi takbir gimana Bu? Kelihatan nggak Bu nih? Ya, ketika kelihatan begini berarti auratnya terbuka dengan sengaja. Nah, makanya harus ada manset. Ngerti manset deh? Apaan ya? Nah, mansetnya pun harus benar, yaitu harus ada pengikatnya nih di antara telunjuk sama jempol, harus ada pengikatnya. Karena kalau nggak ada pengikatnya, tetap deh ke bawah. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya laki-laki Bu, masih tentang aurat. Auratnya laki-laki di dalam sholat dari mana sampai mana?
Auratnya baina surroti warukbati, antara apa? Pusar sampai dengan pikul. Bagaimana aurat itu? Sehubung-hubungan, ngerti beli sehubung-hubungan? Ya. Arab sampai buri. Lamun wong sholat pakai baju lekton, kalau pas lagi ruku gimana Bu? Ada yang kelihatan nggak tuh? Apa yang kelihatan? Yang kelihatan itu antara duanya itu, ya nggak? Apa sih arahnya ya? Kalen lah kalen, duduk telur. Kalen dulu ya kan? Ya kan? Apa mas tuh anggarannya oke? Sawah. Ya, tuh kok. Ya, oke. Bener be. Brutune katon. Ya kan? Ya gara-gara pakai kaos doang ya. Ruku kan kelihatan. Nah, itu aurat, sholatnya batal. Nah, juga tentang ketika ada orang sholat di kampung-kampung kita nih, pas lagi sholat ke masjid, terus pakaian dalamnya ditaruh di pojokan ya? Ya Bu? Pernah nggak Bapak Ibu ngeliat tuh? Apa mungkin diantaranya ada yang begitu? Sholat, udah bawa sarung kan, terus ganti sarung, terus semua pakaian dalam termasuk CD-nya kan dilepas tuh, taruh di pojokannya. Nah, itu hati-hati Pak Bu. Ketika lagi sujud, coba bayangin. Ketika sujud, kakinya nggak dirapatkan, mentang. Kira-kira bisa katon apa Bu? Apa sih katon ya? Nah, kira-kira batal nggak Bu sholatnya? Nah, aurat itu Bu, di dalam kita sebutkan, aurat itu tidak boleh terlihat dari atas, tidak boleh terlihat dari depan, tidak boleh terlihat dari belakang, tidak boleh terlihat dari kanan, tidak boleh terlihat dari kiri, tapi boleh terlihat dari bawah. Tapi apa iya sengaja ngintip sing kan ora? Nah, ya kan? Tapi dalam kita begitu, kalau terlihat dari bawah nggak apa-apa. Ibu kan nggak tahu kan saya pakai apa enggak kan? Nah, ya kan enggak? Ya, tawar kayak. Nah, kalau begini walaupun umpamanya nggak pakai apa-apa, tapi ketika lagi sujud, otomatis kan terlihat dari belakang, maka saat itu sholatnya terbuka aurat menjadi batal. Nah, anak cerita Bu, tapi kan cerita beneran apa lawak-lawakan aku kurang ngerti ya. Jadi anak cerita wong tembe masuk Islam. Wong tembe masuk Islam arahnya apa Bu? Mu'alaf apa mukallaf? Nah, hati-hati ya, ada mu'alaf, ada mukallaf, itu beda. Nah, arahnya mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Anak wong tembe masuk Islam, melu sholat, ya, melu sholat. Terus imamnya kan ning Arab, terus deweke, terus anak sab pertama, anak sab kedua. Nah, mu'alafnya ning sab kedua Bu. Arahnya wong tembe belajar sholat kan masih apa? Ngilang-ngilang ya, masih lirik kanan lirik kiri di depan kan. Caranya gimana sih Ibu kalau orang baru masuk Islam Bu, untuk sujud itu susah loh, untuk duduk antara dua sujudnya susah tuh. Nah dia belajar tuh, wah ternyata Bapak Ibu imamnya itu tadi tuh karena merasa takut najis ya, takut najis, pakaian dalamnya dilepas. Nah ketika sujud dia mentang, ngerti mentang Bu? Kalau orang nggak pakai daleman, sujudnya itu harusnya rapet Bu. Tuh, begini. Nah, ya begini kan kebuka. Nah, kebuka kan. Nah, makmum yang ada di depan, yang ada di belakang imam nggak konsentrasi. Imam nggak sopan banget sih kelihatan, gitu kan. Nah, si mu'alafnya tadi dikira sholatnya modelnya begitu. Sholatnya ketika sujud bukan pakai dahi, tapi pakai janggut. Karena makmum yang pertama di depan dia pakai janggut begini kan. Oh, si mu'alaf ikut-ikutan Bu. Nah ini gara-gara tidak sesuai dengan syarat sah sholat. Nah mulai hati-hati Bu ya. Syarat sah sholat harus terpenuhi agar sholatnya sah. Nah yang kedua tentang rukun sholat. Agar sah sholatnya Bapak Ibu, rukun-rukunnya juga harus dikerjakan dengan sempurna. Nah, masih dalam kitab yang sama, Fathul Qorib, rukun sholat di situ disebutkan ada 18. Susah ngapalinnya ya? Ya Pak ya? Ada 18. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, kalau diglobalkan, kalau diringkas, kalau dari istilahnya secara garis besarnya, rukun sholat itu ada 4.
Ini saya dapat keterangannya dari kitab Kasifatus Sajah, sarah daripada Safinatun Najah. Jadi rukun sholat kalau diklasifikasikan ada 4. Ada namanya rukun kolbi, rukun hati. Kira-kira apa Pak? Masih ngerti Pak? Rukun sholat yang harus pekerjaan hati apa kira-kira? Niat. Niat itu dalam hati. Rukun yang kedua namanya rukun qauli. Apaan Bapak Ibu? Rukun ucapan yang harus bersuara didengar oleh telinga sendiri kalau telinganya nggak budek. Nah, anak bilang rukun qauli Pak. Anak bilang, anak 5. Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, terus baca tasyahud akhir ketika duduk tasyahud akhir, apalagi baca salawat Nabi ketika duduk tasyahud akhir, dan baca salam pertama. Itu harus bersuara. Nah, ada lagi rukun namanya rukun fi'li. Rukun fi'li itu ya selain itu. Contohnya apa? Ruku. Ruku itu harus dalam keadaan badan doyong, kaki nggak boleh dilipat. Jadi kalau ruku kakinya jangan begini, gitu. Harus lurus. Terus iktidal harus posisi berdiri tegak, tulang punggung tegak, nggak boleh iktidal masih begini. Terus sujud harus pakai 7 anggota sujud. Juga ada duduk antara 2 sujud. Terus duduk tasyahud akhir. Itu namanya rukun fi'li. Nah, di antara rukun fi'li Bapak Ibu ada yang harus tumak nina. Tumak nina artinya anteng, orang oleh gerak-gerak. Ya, rukun fi'li yang kudu anteng apa? Pertama adalah ruku. Jadi ruku nggak boleh goyang-goyang. Kalau belum sempurna rukunya nggak sah. Yang kedua iktidal. Jangan sampai lagi iktidal tangan masih gerak-gerak, masih ngayun, udah turun, nggak boleh, harus diem. Nah, yang ketiga yaitu sujud. Di dalam sujud kaki nggak boleh tiduran. Ngerti kaki tiduran nggak Pak Bu? Ngerti boleh? Kakinya harus mancal lagi sujud. Nah, yang keempat tadi duduk antara 2 sujud. Itu juga posisi tulang pinggang harus rata, jangan masih bungkuk. Nah, ada lagi rukun yang keempat adalah rukun maknawi. Nah, kira-kira rukun maknawi apaan Pak? Rukun maknawi apaan? Rukun maknawi yaitu tertib. Tertib itu berurutan. Yang pertama harus dipertamakan, yang terakhir harus diakhirkan. Nah, memang tidak semua orang ngerti rukun-rukun sholat. Enggak semua ngerti, makanya harus ada pasolatan ya. Apa syaratnya? Panduan. Ya kayak gue lah. Harus ada ustadz yang ngajari itu pelan-pelan pada anak-anak, pada ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, selanjutnya tadi saya sebutkan di dalam sholat nggak boleh juga melakukan pembatal sholat. Ini jarang anak sih ngerti ya, pembatal sholat. Kitab yang sama disebutkan pembatal sholat ada 11. Oke ya? Anak sih ngerti apa Pak? Coba aku takon kira-kira apa Pak sing batalin sholat? Coba apa siji apa? Kentut. Ya kentut ya. Nah, toro. Makan. Lu tidur. Papat. 5 6 itu 10 Jadi pembatal sholat di dalam kitab kategori itu ada 11. Pertama adalah al-kalamu al-amdu, yaitu ngomong secara sengaja. Yang kedua adalah al-fi'lu al-kathiru, pergerakan yang banyak, yang berlebihan. Nah, yang keempat al-hadasu, hadas, baik tadi kentut ataupun yang lainnya, besar kecil. Nah, yang ini adalah najis, karena najis. Yang ini adalah istidbarul kiblat, membelakangi kiblat. Yang keenam adalah taghayyurun niat, merubah niat, umpamanya mau keluar. Terus ada lagi namanya makan, tadi belum disebutkan kan? Terus minum, terus ketawa,
Yang ke-10 apa tadi itu? Lupa. Yang ke-11 adalah murtad. Nah, salah satu yang kita sebutkan itu adalah ngomong dengan sengaja. Nah, ngomong dengan sengaja ini juga membatalkan sholat. Anak cerita ke, bukan ceritanya bener apa orang? Lagi-lagi mu'alaf. Mu'alaf apa mikir artinya? Wong tembe masuk Islam. Wong tembe masuk Islam lagi belajar sholat tuh pada baik ya. Nah, imame kan lagi sholat maghrib. Sholat maghrib rakaat pertama setelah baca Fatihah biasanya sholat apa? Al-Kafirun kan? Imam itu Al-Kafirunnya nggak beres-beres. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Pusing tuh imam Pak, begitu terus. Nah, ini kan mu'alafnya ada teluk ya mu'alaf apa uralah. Mu'alaf yang pertama ngomong kayak ngisi-ngisina, oke. Tapi ngomongin lirih. Kalau bahasa Jakarta bergumam, ngomongin lirih. Ngisi-ngisina kayak imam, orang apal kok diwaca. Ini kan surat sing dia baik, ya. Makmum pertama ngomong gue. Nah, makmum yang sebelahnya ketika mendengar makmum ini ngomong, dibilang, sholat kok ngomong, kan batal. Ini gara-gara temannya itu kan ngomong, nyalain imam kan. Nah, makmum udah ngomong, sholat kok ngomong kan batal. Nah, makmum sing nomor 3 ngomong, untung aku orang ngomong. Betul batal kan? Batal ya Pak, tulu-tulu neng coba kan. Makanya harus tahu mana yang membatalkan sholat. Bayangin Bu, untuk dapat untuk sah sholat saja begitu rumit Pak. Nah, lantas bagaimana agar diterima sholatnya? Agar diterima sholatnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Agar diterimanya sholat harus ikhlas ketika sholat. Ketika sholatnya ikhlas juga harus khusyuk wal khudu. Ikhlas ngerti ya, karena Allah. Khusyuk apa khusyuk? Fokus. Khudu apa? Merendahkan diri, tawadu itu, merendahkan diri kepada Allah. Jangan sholatnya jelalatan, kanan kiri, tengok kanan kiri, harus khusyuk, serius. Nah, baru insya Allah diterima. Nah, ketika sholat aja begitu rumitnya, apalagi sampai ninggalin sholat, na'udzubillah min dzalik. Orang yang ninggalin sholat urepe bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mungkin berkah. Bahkan saya baca dalam kitab Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad karangan Imam Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawawi, disebutkan bahwa pada zaman Nabi orang yang meninggalin sholat, mohon maaf, dadi celeng. Celengnya babi ireng. Nah, dalam hadis disebutkan, ruwiya anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa yawman ma'a ashabi faja'a rajulun minal arabi ila babil masjidi wa huwa yabki. Ada di Durratun Nasihin Pak Ustaz. Suatu hari, waktu dina apa ya? Suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama dengan sahabatnya. Saat itu ada seorang pemuda Arab datang ke pintu masjid. Berarti kan Nabi Muhammad duduk-duduknya di mana? Di Masjid Nabawi. Ya, datang seorang pemuda Arab ke pintu masjid sambil dalam keadaan menangis. Faqala alaihi salatu wassalam, ma yubkika ya syab. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai anak muda? Faqala ya Rasulullah, qad mata abi wa laysa lahu kafnun wala ghasil. Wahai Rasulullah, ayahku meninggal dunia, tapi nggak ada kain kafan dan nggak ada orang yang mau mandiin. Sedih nggak kalau gitu Pak? Sedih kan? Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar fadhahaba ila al-janazah
fara'ayahu mithla hinjiril aswad. Faraja ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma ra'aynahu illa mithla hinjiril aswad ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruh dua orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan sahabat Umar. Keduanya Abu Bakar dan Umar kemudian pergi menuju mayit si bapak-bapak tadi yang katanya nggak ada yang mau mandiin. Ternyata ketika dilihat mayit itu berupa celeng babi ireng. Nah maka kaget tuh Abu Bakar sama Umar, tidak mau nyolatin juga karena otomatis bukan manusia. Nah maka Umar dan Abu Bakar kembali lagi menemui Rasulullah SAW seraya lapor, ya Rasulullah, saya nggak dapat itu orang yang mati, tapi yang mati apa? Babi hitam. Nah, faqama alaihi salatu wassalam, fada'a fasara ila suratihil ula. Kemudian Nabi dengan kasih sayangnya mendatangi jenazah yang tadi, mendatangi jenazah lalu berdoa kepada Allah. Dengan doa Nabi kan tidak mungkin ditolak, langsung terkabul. Orang yang tadi babi hitam itu kembali ke wujudnya normal, menjadi manusia. Tsumma shalla alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi menyolatinya sambil disolatin loh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma fa'ida aradu dafna far'auhu mithla hinjiril aswad. Setelah disolatin, tentunya kan dikafanin dulu, dikafanin, disolatin. Lalu ketika mau dikubur, arnewong Arab dikubur, ketika sudah masuk liang lahat, dibuka blege kosongnya, dibuka kan, pas dibuka balik maning pak, lupa babi ireng, na'udzubillah min dzalik, kaget nggak jadi dikubur. Faqala alaihi salatu wassalam, ya sa ayu amalin kana ya'malu abuka fid dunya. Ya anak muda, gerangan amalan apa yang telah dikerjakan oleh bapakmu ketika dia hidup di alam dunia? Faqala syab kana tarikas sholat. Anak yang jawab, dia itu selalu ninggalin sholat. Na'udzubillah. Lalu Nabi memberikan tausiah, memberikan himbauan kepada para sahabat-sahabatnya, unzuru ya ashabi halaman tarakas sholat yab'atuhullahu mithla hinjil aswad na'udzubillahi ta'ala. Wahai sahabat-sahabatku yang hadir dalam pemakaman kali ini, lihatlah keadaan orang yang ninggalin sholat kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti babi hitam. Na'udzubillah. Mungkin Bapak Ibu juga anak-anak ngurungu kan, wong sing ora pernah sholat seumur hidup ora oleh disolatin ya. Pernah ngurungu ora Pak? Itu ceritanya awal begitu. Karena walaupun di dunia nggak kelihatan seperti babi hitam, tapi nanti dikubur di akhirat pasti menjelma seperti demikian. Na'udzubillah. Tapi apa iya kudu ngerti syarat, rukun dan pembatas sholat lalu kita baru sholat? Enggak juga. Ya, walaupun kita belum tahu syarat-syarat sholat, belum tahu rukun-rukun sholat, belum tahu pembatas sholat, kita tetap harus sholat. Terus bagaimana dong supaya sah sholatnya? Maka sholatnya harus tertib. Ada 3 tertib agar sholatnya sah dan diterima Bapak Ibu. Pertama, tertib tempat. Yang kedua, tertib waktu. Yang ketiga, tertib cara. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Coba tertib tempat. Tempat sholat yang benar di mana? Ini bagi laki-laki ya. Tempat sholat yang benar di mana? Di masjid atau di musola. Mulane wong lanang kudu ning tah, ki ora cukup ya musola. Kudu ning ya. Cilik sih. Ki mau pirang wong ya. Tapi selama ini penuh enggak? Ya, sebenarnya nggih, wong lanang salatnya kudu ning musola di masjid, tertib tempat. Tertib yang kedua, tertib cara. Caranya bagaimana? Caranya priwen, Bu? Caranya berjamaah. Caranya berjamaah bukan sendiri-sendiri. Nah, yang ketiga tertib waktu. Waktunya kapan? Halo? Masih hidup? Tertib waktu kapan? Di awal waktu, jangan menunda-nunda sholat. Insya Allah. Nah Bu, sebelumnya kita baca istighfar dulu bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bareng-bareng Subhanallah. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang judul yang kedua yaitu tentang haul. Nah, tadi tentang Isra Mi'raj. Kalau saya nggak nyebutin haul, sayang, ada materi haul. Haul, Bapak Ibu, adalah peringatan kematian seseorang yang diadakan putaran 1 tahun. Haul itu artinya 1 tahun. Seperti nisab zakat kan, apabila sudah nisab dan haul. Haul itu artinya putaran 1 tahun. Artinya mohon maaf ya, wong mati kan anak telung dina ya. Telung dina terus hitung dina terus 40 terus 100 terus mendak berapa? 1000. Haul di situ. Haul gue 336 dina. Ya kan? Setahun berapa tahun perang dina? Ya? Bukannya 366 ya? Ya itu. Jadi telung dina, pitung dina, 40 dina, 100 dina, setahun gue arane haul. Mulanya haul ini ya haul gitu aja, jangan dibilang haul pertama. Haul pertama berarti haul baru setahun yang kemarin baru meninggal, itu haul pertama mas. Nah, haul itu gunanya apa sih? Gunanya adalah lil istighfar, untuk mendoakan ahli kubur. Bulannya luar biasa ini diwaca anarong terus beli mas. Sampai serak ya dibuta kan. Tapi memang itu harusnya harus disebutin satu persatu. Siapa nama-nama yang didoain? Apalagi wis nyumbang ya boleh. Wis nyumbang gue kena aran or diwaca bingung gue. Kira-kira amanah di panitia lo kayak. Ayo hati-hati, kudu diwaca kabeh mas. Nah, haul itu pertama lil istighfar, agar memintakan ampun untuk si ahli mayit. Aku harus takon. Kira-kira Bapak Ibu percaya boleh doa istighfar sampai kepada mayit? Percaya? Anak sing ora percaya boleh? Anak sing lamun ora percaya mati disit. Ya, dalilnya apa? Sampai ngerti beli Gus Baha, ngerti? Anak nih YouTube, anak nih Facebook kan, Gus Baha pernah ngendikaku. Dalil tentang sampainya amalan sesuatu pada mayit adalah surat Al-Mu'minun ayat 100 masa dibaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalimatnya wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kehidupan kita saat ini itu nanti di depan kita ada namanya alam barzakh. Alam barzakh aran sing dia alam kubur. Alam barzakh nama lainnya adalah alam kubur. Barzakh artinya dinding, pemisah. Pemisah apa Bu? Pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat.
Mulane amalan-amalan soleh yang dihadiahkan buat mayit selama masih dalam kubur masih bisa sampai, karena belum akhirat. Kalau sudah akhirat, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Kalau sudah di akhirat, sudah alamul ba'ats, sudah hari kebangkitan, alam hisab, yaumul mizan dan sebagainya, itu sudah tidak ada lagi tuh syafaat mensyafaati dari alam dunia. Di dunia udah hancur. Nah, adapun sekarang ini masih bisa. Makanya istighfar kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini yang hadir, yang terutama dari Bani Ilyas, anak cucu beliau, mungkin ada di antara kita yang anaknya WhatsApp, anaknya kan, ada yang cucu Maal cucu, ada yang buyut aku, si Alipah, anak beli sing canggah, sama Inzam di Zulham, anak ke canggah. Coba Bu, sebutkan 7 keturunan. Ya, anak, cucu, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur. Ya kan? 7 keturunan begitu. Nah, mohon maaf ya, ini kan yang kita peringati udah haji, betul? Makanya usahakan 7 keturunan pada jadi haji kabeh. Pengen haji beli Pak? Nah, ya, aku harus cerita ya, tapi harus asal ke. Aku cerita ya Pak, tapi aja ngomong-ngomong ya. Aku haji apa ya? Diwai timbang gitu Pak. Aku makanya bojone aku kan terus haji, ya kan? Aku umroh wis 2013, haji 2019. Umroh dan haji saya dikasih sama orang. Serius dikasih. Makanya istri saya belum haji. Aku duit timbang, aku orang duit, aku oleh amalan. Nah, kalau mau di videoin amalan biar bisa haji. Oke, aku ngomong, Rika melu ya. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tembe wong loro sing melu ya. Pada pengen haji sih? Ya, melu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Intelu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tahrimna fil jinani ru'yatah. Kalau bisa dibaca setiap habis sholat. Nah, gitu ya. Itu tadi talbiyah 3 kali, sholawatnya model begitu tadi sekali. Nah, artinya apa? Allahumma ya Allah, urzukna, beri rizki kami ya Allah. Di dunia, selama kami masih hidup di dunia, ziaratah,
bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan melakukan haji. Maksudnya begitu. Wa fil akhirati, berilah kami di akhirat nanti syafaat Nabi. Wala tahrimna, jangan kau haramkan kami fil jinani, di dalam surga nanti ru'yatah, bisa melihat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendatangi haul, memang biasanya yang dihaulin itu biasanya tokoh. Makanya haul Haji itu adalah sesuatu yang tepat karena beliau juga seorang tokoh. Ya. Jadi manfaat daripada haul yang pertama adalah tadi lil istighfar. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, manfaatnya adalah lil adkar atau lil idkar atau lil istidkar, yaitu untuk menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan tokoh yang dihauli. Baik, kalau haul Gus Dur, apa kan biografinya tuh, manaqibnya disebutkan, ya kan? Nah, yang ketiga adalah lil istijma. Karena yang haul itu adalah orang baik, harapannya nanti kita dikumpulkan di surga bersama dengan orang yang baik itu. Amin ya rabbal alamin. Coba aku takon dulu. Amalan apa sing tetap sampai maring ahli kubur sawise wong mati anak pira? Anak dulu. Ya, benar dulu ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah, apalagi aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yadullah. Apabila anak wong mati masih anak amalan sing ora putus, yaitu pertama sedekah jariyah, bangun musola dan sebagainya. Ilmu yang bermanfaat bila dia menjadi seorang guru, ustadz, yang ngajar agama, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Ini kan kita anak-anaknya tadi, anak keturunan kan, makanya doanya insya Allah pasti sampai. Amin ya robbal. Tapi ternyata Bapak Ibu, anak hadisnya statusnya hasan. Kalau Bapak Ibu tahu, hadis itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Dhaif juga ada matruk, mu'dol, mursal, mungkar dan sebagainya. Kebetulan saya S1-nya STHI, Bu. STHI itu sarjana hadis. Nah, ternyata ada satu hadis yang mengatakan bahwa ada 7 amalan yang ketika seorang meninggal dunia masih sampai pahalanya kepada ahli kubur. Hadisnya riwayat Imam Bazzar. Mungkin jarang yang tahu Imam Bazzar. Sebutkan sab'un yajri ajruhunna lil abdi min ba'di mautihi wa huwa fi qabri. Ada 7 amal soleh yang pahalanya tetap mengalir kepada seorang hamba setelah kematiannya walaupun dia sudah berada di alam kuburnya. Pitu dudu pertelu. Karena pitu. Nah, yang pertama apa? Man allama ilman. Orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Mulanya luar biasa kayak ustad-ustad sing duwe murid walaupun hanya alif batas sajim gitu ya, tapi tetaplah kowe lamun ikhlas karena Allah pasti ana ganjaran sedekah arane sedekah jariyah, walaupun orang di meninggal dunia tetap dapat transfer pahala. Amin ya robbal alamin. Mulane sing duwe pengajian TPA atau ning langgar ngaji diteruskanlah gosangu mati insya Allah. Allama ilman. Yang kedua, au ajro nahron. Ngerti begini? Au ajro nahron artinya apa? Mengalirkan air sungai yang tersendat. Syaratnya apa? Syaratnya air itu tidak diperjualbelikan, tapi digratiskan untuk kepentingan umum. Selama air itu masih dipakai oleh semua orang, ketika dia sudah meninggal dunia air itu masih ada, maka tetap transfer pahala ada buat dia. Yang ketiga adalah au hafaro bi'ron, atau orang yang menggali sumur, atau orang yang punya mata air sumur terus digratiskan buat orang-orang nggak usah bayar, maka itu adalah sebagai amal jariyah sampai hari kiamat. Nah, yang keempat au zaro anakhlan.
Atau orang menanam pohon kurma, kurmanya digratiskan untuk kepentingan umum. Atau Rika duwe wit pelem atau apa tapi orang pernah didol peleme, anak pelem matang-matang di bukan ning tetangga-tetangga pernah kayak gini. Pernah? Wis peleme si cuwil didol maning. Lamun pengen Bu amal jariah ya, duit pelem, duit rambutan, duit petea. Itu tewe aja didol, kena. Tapi yang susah ya Bu ya. Susah ya. Padahal gue amal jariah. Zaro anahlan punya pohon yang buahnya hasilnya bukan untuk dirinya tapi untuk kepentingan umum. Umpamanya ayahnya baik begitu, nanti wasiat dengan anaknya. Oke, lamun aku wis mati, kiye petek tetep ya aja didol, ngomong-ngomong sekitar baik. Terus putri ngomong terus sampai hari kiamat. Saat itu pahala jariah. Kira-kira bisa beli kayak gini? Susah ya? Coba. Nah, wis pira iki? Peralatan apa nggih? Dulu papat. Ilmu bermanfaat, ya kan? Mengalirkan sungai, sumur, menggali sumur atau punya mata air. Terus mempunyai pohon yang buahnya untuk kepentingan umum. Yang kelima adalah aubana masjid, atau orang yang membangun masjid. Boleh wakif itu yang memberikan tanahnya, atau donaturnya yang memberikan sumbangan, atau yang memakmurkannya, pengurusnya itu, yang jadi imam tetap atau muazzinnya. Maka selama masih berdiri musola atau masjid itu, selama itu pula dapat pahalanya walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal. Nah, sing pinggir lagi saiki. Nomor 6, awarrosa mushaf, atau mewariskan mushaf Al-Qur'an. Anak mohon maaf ya, kayak aku orang lagi ngabur. Anak sing pernah maring beli Masjid Nabawi. Anak sing pengen beli. Ya mudah-mudahan bisa haji KB ya. Haji semua. Jadi ini Masjid Nabawi Bu, baik Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, itu ketika orang mau masuk, itu ada orang jualan Quran, jualan mushaf. Mushaf itu Quran. Ada orang jualan Quran ditaruh di meja kayak gini. Nah, kita yang datang dari hotel, dari maktab sebutannya ya, itu beli itu. Quran yang kecil 20 real, Quran yang gede 50 real. Ternyata kita beli bukan buat kita, tapi Quran itu kita taruh di Masjid Nabawi, di stempel. Mushafnya ditempel di mana? Di sing adol. Stempel apa bunyinya? Waqafa lillahi ta'ala. Artinya apa? Mushaf ini diwakafkan, diwariskan wakaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ada orang yang memberikan umpamanya kayak Alipaya, dua murid Quran digratisin, digratisin ya Mas Toang ya, digratisin Quran, digratisin apa? Selama dipakai maka itu sebagai jariah, insya Allah. Nah, saya kisah gitu, begitu au taraka waladan yastaghfirulahu min ba'di mauti. Amalan yang akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah seorang anak, baik anak didik, anak kandung, anak pungut, anak murid, KPW anak. Karena waladan beda dengan ibnun, beda dengan bintun. Kalau bintun, ibnun anak biologis. Anak biologis itu anak kandung gitu ya. Tapi kalau waladan itu adalah anak secara umum. Boleh anak didik, anak kandung, anak murid, anak angkat yang mau mendoakan dia setelah kematiannya, yang beristighfar untuknya, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane Bapak Ibu, ya, kita ini kan walaupun sudah tua ya, tapi kan kita ini merupakan anak buat Bapak Ibu kita. Benar apa benar? Mulane setiap habis sholat doa, istighfar buat kedua orang tua. Nah, kata guru saya ini ada amalan nih, dibaca setiap habis asar 21 kali. Istighfar untuk kedua orang tua. Ya, benerkan ya Bapak? Bapak Ibu ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya
walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Nah, kata guru saya itu dibaca 21 kali setiap habis asar. Insya Allah uripe berkah. Nah, kalau nggak bisa istighfar sing biasa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu asar sudah mendekat. Nah, saya juga sudah agak lama ngomongnya. Barangkali banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Dimaafin nggak Bu? Ya, mudah-mudahan dengan keberkahan acara ini kita semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kelak kita husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah salihah bi siri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Amin ya rabbal alamin. Boleh pantun nggak Bu? Bila ada sumur di ladang. Oke, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh saya dipanggil lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Haul Haji Ilyas telah selesai dan kita ikuti bersama sampai akhir. Atas nama panitia